Mugi sih paling dalam Gusti Allah kamu agung tansah kumentah dumateng kita sedaya. Selamat siang para Bapak Ibu dan saudara-saudari kami, keluarga besar Paguyuban Santo Fransiskus Xaverius Medan, terutama untuk Romo Willy. Sugeng siang kamu. Hari ini adalah tepat 66 tahun usia Paguyuban Santo Fransiskus Xaverius Medan. Tepatnya tanggal 10 April. Kira-kira jam 12, jam 1, jam 2 itulah rapat pertama Paguyuban pada waktu itu bertempat di rumah almarhum Bapak R.S. Sudiman di Jalan Kunci, Simpang Gang Rukun, Medan. Siapa Bapak Sudiman? Bapak Sudiman itu adalah mertua Pak Teddy Babang, ketua kita yang sekarang. Baik, para Bapak dan Ibu, Paguyuban ini didirikan atas dasar gagasan dari panjenenganipun Saudara Justinus Tugino, yang kemudian Saudara Justinus Tugino ini masuk ke seminari menjadi pastor, dan Romo Tadius Tanio yang sudah almarhum. Bagaimana gagasan Romo pada waktu itu? Belum Romo ya, waktu itu masih frater, belum frater, masih seperti kami-kami ini. Jadi beliau sejak tahun 1956 bersama dengan keluarganya telah hijrah dari Wonogiri ke Medan ini, dan mereka bersaudara 8 orang, 4 Islam dan 4 Katolik. Saudara Tadius Tanio mempunyai pengalaman bahwa dari Jawa itu begitu banyak orang yang merantau, kemudian ada yang merantau spontan, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, menjadi pegawai negeri dan sebagainya. Tapi kenyataannya mereka itu dari Jawa Lajang sering ke gereja yang muruk, tahu-tahu setelah usia perkawinan mereka nggak nampak lagi, dan mereka rupanya meninggalkan imannya. Dan itulah menjadi keprihatinan Saudara Tadius, Saudara Justinus Tugino. Nah, waktu itu diungkapkan kepada kami dan mendapatkan tanggapan positif, dan tepatnya pada tanggal 10 April 1966 berkumpullah kami sepulang dari gereja Hayamuruk, yaitu kira-kira lewat jam 10 sampai jam 1, kadang posnya ngumpul di situ, kemudian kita berbicara. Pada waktu itu ada saudara kita bernama Pak Saudara Sarkoro. Dia kemudian dianya adalah aktivis dari petani Pancasila, memang orang politik, dan dialah promotor pertama. Rapat pertama menghasilkan keputusan bahwa perlu dibentuk namanya Paguyuban Santo Fransiskus Xaverius. Misinya adalah mengerasul, mempertahankan iman, membagi pengalaman, kemudian saling tolong-menolong, sosial, dan terutama kita tetap eksis dalam menghadapi tantangan hidup ini. Pada pertemuan pertama pembentukan Paguyuban ini di rumah Bapak R.S. Sudiman, hadir ya tuan rumah sendiri, putrinya Ibu Yesus Sumiati Barjikun, kemudian Saudara Sarkoro, Saudara Mujiatmo, Saudara Rustam, Desumbandi, Bapak Harun yang istrinya orang Aceh, kemudian masih ada beberapa orang lagi. Nah, hasil pertemuan adalah membentuk Paguyuban Santo Fransiskus Xaverius, sosial keagamaan, terutama agama Katolik, non politik, yang tujuannya untuk mengrasul dan mempertahankan iman. Karena pada waktu itu lingkungan di Medan ini belum ada. Jadi kalau di Jawa sudah ada namanya kring, tapi kalau di sini lingkungan itu belum ada. Jadi masing-masing paroki masih ya jalan sendiri-sendiri. Kemudian para perantau ini umumnya tinggal di dalam keluarga.
keluarganya dan masyarakat sekitarnya adalah non-Katolik. Sehingga pada waktu bekerja, pekerjaannya juga menuntut ya ada masalahan. Kalau Katolik agak sulit, kalau Kristen agak sulit, jualan makanan juga sulit. Kalau kerja dan lain-lainnya juga sulit. Terutama dalam mencari pasangan hidup. Kita cari sama-sama yang seiman, lain marga. Biayanya nggak sanggup kalau orang Jawa. Tapi kalau calon suami itu non Katolik itu biasanya mudah. Jadi banyak orang kita Tapanuli, orang Batak yang kuliah di Jogja pulangnya membawa boru Jawa. Nah, tetapi yang merantau ke Medan mengalami kesulitan. Maka itulah gagasan Saudara Justinus kemudian diutarakan berita kita sambut. Awal mula dari paguyuban ini mendapat tanggapan yang sangat serius dari saudara lain. Apalagi tahun 66 itu, baru habis G30S, situasi masih gawat. Maka di Jalan Pemuda, di situ kita kenal Bapak Yusef Suraji. Itu setiap orang yang ke gereja, nampak Jawa, nampak non-Jawa, nampak ini, terus ditawari masuk paguyuban. Di Jalan Hayam Wuruk itu Bapak Yusef Suratman, almarhum. Di Medan Timur itu Bapak A.Y. van Dijk, keturunan Belanda. Memang udah nampak Belanda, tapi istrinya Bapak Mbak Theodora itu Jawa. Dan dari kilometer 12 Bapak A.B. Untoro. Begitu lain-lainnya, sehingga dalam waktu beberapa tahun paguyuban itu berjumlah sangat banyak. Dan yang masuk bukan hanya orang Jawa perantauan saja, rupanya Jawa dari dasar sampai pejabat-pejabat Jawa di pemerintahan atau di angkatan bersenjata di Medan ini masuk. Juga masuk di luar Jawa, orang kita Ambon, orang kita NTT, Flores, Timor, kemudian Manado, bahkan dari suku-suku lain, itu semua belum ada perkumpulan seperti sekarang ini. Jadi semua masuk tumplak-blak masuk ke paguyuban. Nah, maka sekitar tahun 70, 80 dan sekitar itu jumlah anggota paguyuban sangat banyak. Kalau pesta Natal itu bisa di katedral, di Wisma Katolik, atau di halaman SD, aula SD itu. Kalau enggak di aula Budi Murni, kalau enggak juga di S. Parman, di aula S. Parman. Pokoknya waktu itu masih mudah lah. Jadi semangat luar biasa. Tapi kendaraan pun hanya sepeda. Jarang satu-satu yang punya mobil. Jarang yang punya kendaraan roda 2, ya rata-rata sepeda. Tapi semangatnya luar biasa. Nah, paguyuban yang penuh semangat itu nampak terasa sekali. Dan beliau-beliau itu sekarang yang masih hidup tinggal beberapa orang. Tinggal Bapak Mujiatmo itu yang ikut rapat pertama. Saya belum ikut waktu itu, tapi sudah tahu hari itu, kebetulan tidak ikut rapat. Dan seterusnya perkembangan paguyuban bekerja sama dengan Karya Kasih. Waktu itu Karya Kasih itu lokasinya masih Jalan Mistar dekat Siskambing ini, masih berupa barak panjang, atapnya lalang. Dan itu kalau ada orang miskin, orang meninggal dan sebagainya, paguyuban lah yang turun tangan. Kalau ada keluarga paguyuban meninggal di Medan Timur atau di mana-mana, bukan pastor paroki yang mengurus, tetapi semua paguyuban yang turun tangan. Dari membuat peti, beli kain dan sebagainya, dan acara penguburan. Pokoknya sip deh waktu itu paguyuban. Nah, setelah 66 tahun, sekarang lain dengan yang dulu. Itu kan ceritanya zaman dulu. Tapi kenangan waktu itu
sangat pasti bagi saya masih sangat berkesan. Kalau saya ditanya anggota paguyuban yang masih hidup dengan yang sudah meninggal, saya masih ingat nama-nama dan orangnya banyak yang sudah meninggal. 100-an itu kira-kira. Yang masih hidup, saya kenal orangnya tidak tahu lagi namanya. Nah, itulah situasi paguyuban waktu itu. Nah, sekarang paguyuban Santo Fransiskus Xaverius telah berkembang pesat, telah terdaftar sebagai kelompok kategorial di Keuskupan Agung Medan. Keberadaan paguyuban adalah diakui gereja, di tengah-tengah gereja, mengikuti perkembangan gereja, tidak lepas dari gereja. Maka dalam ini Romo Willy matur nuwun dados pendamping paguyuban supados agar paguyuban tidak melenceng kemana-mana, tapi tetap di dalam rel sebenarnya, yaitu dalam wadah gereja Katolik. Seterusnya, marilah bagaimana paguyuban ke depan kita dukung, kita kembangkan bersama melalui pengurus-pengurus kita yang sekarang. Kemudian saya sampaikan juga siapa-siapa yang menjadi ketua paguyuban dari awal sampai sekarang ini. Yang pertama itu Bapak R.S. Sutiman, kira-kira 1 periode. Kemudian 1 periode masih 3 tahun waktu itu. Kemudian digantikan oleh Bapak R.G. Sudarto. Ini beliau sangat aktif di Hayamuruk, ketua paroki Hayamuruk dan seterusnya. Dia bertahun-tahun memimpin paguyuban ini. Kemudian digantikan oleh Bapak Stefanus Suripto. Ini seorang angkatan, Kolonel Suripto, itu beberapa periode. Sehabis Bapak Suripto digantikan penjenenganipun Bapak kalau nggak salah Bapak Robertus Yuwono. Dari Bapak Robertus Yuwono pindah ke Bapak Antonius Mujono. Dari Bapak Antonius Mujono pindah ke Bapak Prasetyo Soekarno. Dari Bapak Prasetyo Soekarno dijabat oleh Mas Teddy Bambang. Itu menantunya ketua paguyuban yang pertama Bapak R.S. Sutiman. Nah, monggo Mas Teddy beserta seluruh timnya, mari kita kembangkan paguyuban ini. Berkah dalem, nuwun.